Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucina Tiana. Saya dari SMP Negeri 1 Arjawinangun. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mengajar kelas 7, khususnya kelas 7A, B, C, dan D. Saya akan berbagi praktik baik, menyampaikan praktik baik Bahasa Indonesia dalam rangka Bulan Bahasa tahun 2024. Saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan komunitas belajar atau KOMBEL dalam pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salah satu karakteristik kurikulum Merdeka adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi pada peserta didik. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, kita harus merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oleh karena itu, dalam proses menyusun, melibatkan komunitas belajar. Saya memanfaatkan pembelajaran berdiferensiasi melalui komunitas belajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Arjawinangun. Pemanfaatan komunitas belajar atau KOMBEL dalam pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan teknik STAR. Apa itu STAR? Yang pertama, S, situasi. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, aksi. Dan yang keempat, refleksi. Untuk situasi di SMP Negeri 1 Arjawinangun telah menerapkan kurikulum Merdeka selama 3 tahun. Tentu saja masih perlu ditingkatkan dalam pemahaman terhadap kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mengarahkan guru untuk merancang kegiatan yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, harus mampu mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Tingkat pemahaman guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka masih perlu ditingkatkan lagi. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik membutuhkan perencanaan dan model pembelajaran yang baik. Selanjutnya yang kedua, yaitu tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh penulis di SMP Negeri 1 Arjawinangun antara lain, yang pertama, waktu dan persiapan dalam merencanakan dan menyusun pembelajaran yang berbeda. Untuk setiap murid membutuhkan waktu lebih lama dan persiapan yang lebih intensif bagi guru. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara guru. Yang kedua, adanya manajemen kelas yang baik dalam memfasilitasi pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid dalam satu kelas. Guru perlu memastikan bahwa semua peserta didik tetap terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu tantangan. Yang pertama, waktu dan persiapan dalam merencanakan dan menyusun pembelajaran yang berbeda. Untuk setiap murid membutuhkan waktu lebih lama dan persiapan yang lebih intensif bagi guru. Oleh karena itu, perlu kolaborasi dengan sesama guru. Yang kedua, adanya manajemen kelas yang baik dalam memfasilitasi pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid dalam satu kelas. Guru perlu memastikan bahwa semua peserta didik tetap terlibat dalam pembelajaran, sambil memberikan perhatian khusus kepada murid yang membutuhkan dukungan dan tentunya perhatian khusus. Yang ketiga, asesmen dalam mengukur kemajuan peserta didik dengan cara berbasis data dan fakta. Yang keempat, guru perlu mengembangkan metode asesmen yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan murid secara individual, dengan tetap mempertahankan standar yang jelas dan konsisten. Yang kelima, kemampuan merancang pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus dari guru. Oleh karena itu, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB diperlukan untuk mendukung guru dan menerapkan strategi diferensiasi. Yang keenam, guru mungkin merasa tidak nyaman dalam pendekatan pembelajaran mereka atau merasa tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terakhir, yang ketujuh, guru menemukan kendala dalam satu kelas dapat menyulitkan guru dalam merencanakan dan memberikan pembelajaran kepada setiap individu yang berbeda-beda. Selanjutnya, sosialisasi dan diskusi dilakukan bersama guru di sekolah. Diskusi difokuskan pada pentingnya merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kemampuan awal
minat, dan profil belajar peserta didik. Tentu saja guru harus membuat rancangan atau memodifikasi modul ajar yang berdiferensiasi. Hal tersebut merupakan pengalaman baru bagi saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka. Merencanakan dan menyusun pembelajaran, materi, metode atau pembimbingan terhadap peserta didik juga yang berbeda-beda. Demikian asesmennya pun berbeda-beda dari persiapan kontennya, proses metodenya sampai dengan produk yang dihasilkan. Tantangan berikutnya adalah sebagian besar guru belum mampu menyusun modul ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen pembelajaran yang berdiferensiasi yang berbeda-beda atau bervariasi. Guru-guru merasa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mereka beralasan bahwa merancang kegiatan pembelajaran memerlukan waktu dan proses yang cukup lama, memerlukan fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi peserta didik. Sebenarnya, peserta didik telah difasilitasi dengan buku tes, sehingga apabila dilakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, buku tes tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan penulis tertarik untuk mengeksplorasi berbagai dalam hal penyusunan perencanaan pembelajaran disampaikan di komunitas belajar. Sejauh mana peran Kombel, penulis berpandangan bahwa ide dan gagasan menentukan satu model pembelajaran yang kita buat. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya menerapkan membuat vlog tentang mendeskripsikan lingkungan sekolah pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Arjawinangun. Teknik STAR yang ketiga yaitu aksi. Saya memanfaatkan dan menerapkan hasil diskusi dan kolaborasi dari Kombel Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya kaitkan dengan materi pembelajaran di kelas. Materi yang saya sampaikan adalah membuat vlog tentang mendeskripsikan lingkungan sekolah. Tes deskripsi sangatlah menarik untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Arjawinangun. Pada pembelajaran tersebut, saya menggunakan metode berdiferensiasi. Kegiatan pembelajaran di kelas 7 sangat efektif dan bermanfaat. Hal ini karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik bisa mempraktikkan dengan baik ketika membuat vlog tentang mendeskripsikan lingkungan sekolah. Media yang dipilih sesuai dengan konsep metode berdiferensiasi. Berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan individu setiap peserta didik. Selanjutnya, proses pembelajaran membuat vlog, guru membagi 4 kelompok sesuai bakat, minat, serta kemampuan siswa tersebut. Tugasnya untuk mendeskripsikan lingkungan sekolah dalam bentuk vlog, yakni mendeskripsikan perpustakaan, kantin sekolah, ruang UKS, dan musola. Langkah pertama, implementasi pembelajaran berdiferensiasi adalah memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan dimensi utama yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Hal ini untuk mengetahui karakteristik unik setiap siswa. Selanjutnya, teknik STAR yang keempat yaitu refleksi. SMP Negeri 1 Arjawinangun menerapkan kurikulum Merdeka. Saya, sebagai guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, berpandangan bahwa pemanfaatan komunitas belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah hal baru. Bagi saya, hal tersebut merupakan wadah dan sarana dalam perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia yang efektif dan komunikatif. Di samping itu, adanya komunitas belajar di sekolah membuat saya dapat berkolaborasi dalam merencanakan dan merancang modul ajar melalui diskusi bersama guru-guru Bahasa Indonesia dan mata pelajaran yang lainnya. Pemanfaatan penerapan komunitas belajar sangat bermanfaat untuk saya. Di antara manfaat yang saya peroleh yaitu proses belajar mengajar yang terarah dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Sekian praktik baik yang dapat saya sampaikan tentang pemanfaatan komunitas belajar pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.